Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Shalom, selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar sore hari ini? Semua diberkati Tuhan, amin. Semua sehat Bapak Ibu Saudara. Mari sore hari ini sebelum kita duduk sehidangan dengan Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, saudara. Selalu saya katakan bahwa saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu Saudara atau merasa lebih tahu. Tapi mari kita belajar bersama-sama akan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena saya percaya itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, saudara. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian. Pasalnya yang ke-29 ayat 31 sampai 35. Saya memberikan judul renungan di sore hari ini adalah bagaimana membangun rasa aman yang benar. Bagaimana membangun rasa aman yang benar. Saya akan membacakan satu kisah ini dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Firman Tuhan berkata, anak-anak Yakub, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana membangun rasa aman yang benar di dalam Tuhan. Setuju atau tidak setuju, saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini sebetulnya bertujuan untuk apa? Sebetulnya bertujuan untuk mencari rasa aman dalam kehidupan, saudara. Apapun yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan rasa aman dalam hidupnya. Sebut misalnya, orang itu menabung sebanyak mungkin. Tujuannya apa sebetulnya? Untuk mendapatkan rasa aman. Ketika ada kebutuhan mendesak, aman. Ada deposito, ada tabungan. Ada orang, saudaraku, berusaha mengikuti asuransi pendidikan misalnya, atau asuransi apa? Kesehatan. Tujuannya apa sebetulnya? Untuk mendapatkan rasa aman. Ketika ada sakit, aman, ada biaya. Ketika waktu anak kita pendidikan, aman, ada biaya. Itu semuanya untuk mendapatkan rasa aman. Orang bekerja, orang berusaha, tujuannya untuk mendapatkan rasa aman, saudara. Bahkan kita jujur, saudara, sebagai orang tua, kadang-kala kita sebagai orang tua menaruh rasa aman kita kepada anak-anak kita. Setelah anak kita lahir, kita mencoba besarkan. Kemudian kita berikan pendidikan yang terbaik sampai dia berhasil menjadi sukses. Tujuannya sebetulnya kadang-kala kalau kita mau jujur, untuk mendapatkan rasa aman dalam kehidupan kita. Karena kita udah sukses, aman, saudara. Ada orang, saudara, menikah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan rasa aman. Suaminya bisa memberikan rasa aman terhadap dia. Sebaliknya istrinya memberikan rasa aman terhadapnya. Nah, saudaraku yang terkasih, dari apa yang saya ceritakan ini, saudaraku, sebetulnya tidak ada yang salah dengan hal-hal ini, saudara. Tidak ada yang salah sebetulnya. Boleh-boleh saja kita melakukan itu dalam hidup kita.
Tapi yang saya mau ingatkan buat kita sore hari ini, saudara, seberapapun kita yang hadir sore hari ini, kita harus ingat satu hal yang penting. Kalau kita ini menaruh rasa aman kita di titik yang keliru, kalau titik itu digoncang suatu ketika, maka berarti kan kita bisa menjadi stres, saudara. Kalau saudara menaruh rasa aman saudara pada tempat yang salah, ketika tempat itu digoncang suatu ketika, maka kita ini bisa menjadi putus asa loh Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya menjadi pertanyaan buat kita sore hari ini. Di mana rasa aman kita? Rasa aman kita sebetulnya di mana hari-hari ini saudara yang terkasih? Di dalam nama Yesus. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35 ini saudaraku. Ini adalah kisah tentang seorang yang bernama Lea. Lea pada awalnya saudaraku, dia mencoba mencari rasa amannya, membangun rasa amannya dengan cara yang salah pada awalnya. Lea adalah anak daripada Laban. Siapa Laban? Laban adalah paman daripada Yakub yang nantinya akan menjadi mertuanya. Lea nanti pada akhirnya menjadi istri pertama daripada Yakub, saudaraku. Arti nama Lea, saudaraku, sangat tidak bagus sebetulnya. Ya, artinya adalah sapi liar atau lembu liar, saudara. Lembu betina liar. Tidak ada orang yang mungkin senang arti itu, tapi mungkin ada orang yang mau ngasih nama Lea. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Alkitab menjelaskan Lea itu kurang cantik. Lea tidak bersinar matanya, saudaraku. Sehingga saudaraku, Lea diberikan kepada Yakub dengan cara apa? Dengan cara ditipu. Sehingga pada malam pertama, ketika Yakub membuka cadar daripada pengantinnya, ternyata itu adalah Lea. Dan Yakub tidak cinta kepada Lea. Cinta pertama daripada Yakub siapa, saudara? Rahel. The first love daripada Yakub adalah Rahel. Jadi Yakub tidak cinta kepada Lea, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, Lea tidak dicintai oleh Yakub. Nah, saya katakan banyak orang seperti Lea, tertolak kehidupannya, tidak dicintai, tidak diterima kehidupannya. Dan orang yang merasa tertolak, saudara, merasa tidak dicintai, merasa tidak diterima, dia akan mencoba mencari rasa aman, saudaraku, dari luar. Banyak orang seperti ini, mencoba menghasilkan sesuatu dari luar untuk membangun rasa aman dalam kehidupannya. Lewat apa misalnya? Ya seperti yang saya katakan tadi. Dia membangun rasa amannya, mengejar uang sebanyak mungkin. Dia membangun pekerjaannya sampai sukses, punya fasilitas yang bagus. Untuk apa? Untuk mendapatkan rasa aman dalam kehidupan. Tapi perhatikan saudaraku, faktanya hari ini, semua ini sedang digoncang. Semua itu sedang digoncang hari-hari ini. Semua apa yang ada di luar kita sekarang, itu sedang digoncang hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Lea mencoba membangun rasa amannya dari kisah ini, dari apa yang dia lahirkan di luar. Dan itu sedang digoncang hari-hari ini. Misalnya di dalam Lukas pasal 12 ayatnya ke-13 sampai 21 dikisahkan tentang apa di sana? Di sini dikisahkan tentang seorang kaya yang bodoh. Suatu ketika ada seorang datang kepada Yesus dan minta tolong kepada Yesus untuk menyuruh saudaranya berbagi warisan dengan dia. Lalu apa yang menjadi jawab Yesus kepada orang itu? Yesus berkata kepada dia, siapakah yang mengangkat aku sebagai hakim atau pengantara di antara kamu? Lalu kemudian Yesus mulai mengajar orang banyak di situ tentang ketamakan. Yesus mengajar tentang sebuah perumpamaan, yang berkata, ada seorang kaya yang mempunyai
mempunyai hasil panen yang melimpah-limpah. Lalu kemudian orang kaya berkata, lumbungku tidak cukup. Lalu dia berkata, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan bikin yang lebih besar lagi. Nah, saya katakan sampai di titik ini tidak ada yang salah sebenarnya. Jadi semua kita setuju, saudaraku. Tidak salah orang itu kaya. Katakan amin, saudara. Amin. Bahkan orang Kristen harus kaya sebetulnya. Karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Tidak salah kita punya fasilitas. Tidak salah kita punya karir yang sukses dalam kehidupan. Tapi yang saya mau tekankan, jangan pernah taruh rasa amanmu di sana. Karena ketika itu digoncang dalam kehidupan, engkau bisa stres, engkau bisa putus asa dalam kehidupan. Kalau kita menempatkan rasa aman kita pada tempat yang salah, pada titik yang keliru. Dan ketika orang kaya itu selesai mengerjakan semuanya itu, dia merombak lumbungnya yang jauh lebih besar. Dia berkata, hai jiwaku, sekarang ada banyak barang kepadamu, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Bayangkan, dia berpikir tentang future, masa depan yang sudah cukup jauh ke depan, bertahun-tahun lamanya. Dia berkata, sekarang beristirahatlah, minumlah, bersenang-senanglah. Kenapa? Dia merasa punya rasa aman dari apa yang dia timbun untuk bertahan sampai bertahun-tahun. Tapi perhatikan, dari perumpamaan itu Yesus berkata, Tuhan berkata kepada orang kaya yang bodoh itu. Dia berkata, hai orang kaya yang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lalu semua yang kau kumpulkan itu buat siapa itu semua? Itulah sebabnya sore hari yang menjadi perenungan buat kita semua. Di manakah rasa aman kita sebetulnya, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus? Kita belajar dari Lea, saudaraku, di ayat 32 sampai ayat 34. Lea mencoba membangun rasa amannya dengan melahirkan sesuatu di luar. Dia mencoba mendapatkan rasa aman dengan melahirkan Ruben. Dia mencoba membangun rasa amannya dengan melahirkan Simeon. Dia mencoba membangun rasa amannya dengan melahirkan Lewi. Dia berharap, saudara yang sekasih, dengan melahirkan anak. Yakub suaminya cinta kepada dia. Faktanya apa, saudara? Cinta tidak, Bapak Ibu? Tidak. Yakub tetap tidak cinta kepada Lea. Dari ayat 32 sampai 34 ini, saudara, ketika Lea melahirkan anak-anak, dia berfokus kepada apa? Dia berfokus kepada dirinya sendiri. Dia berfokus kepada dirinya sendiri. Aku berharap aku dicintai. Aku berharap suamiku erat terhadap aku. Fokusnya kepada apa? Kepada dirinya sendiri, saudara. Kalau saudara hitung, saudaraku, dari ayat 32 sampai ayat 34, setidaknya ada 8 kali, saudaraku. Ada 8 kali Lea mengulangi kata aku, saudara. Dia berfokus terhadap dirinya sendiri. Lea merasa bahwa dia adalah korban dari keadaan. Lea merasa bahwa dia adalah korban dari situasi yang terjadi. Dia mengasihani dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia merasa bahwa dirinya paling menderita di atas muka bumi ini. Dia merasa dirinya adalah orang yang paling sengsara, tertekan dalam kehidupan. Fokusnya terhadap diri sendiri. Ketika fokusnya terhadap dirinya sendiri, dia mengasihani dirinya sendiri. Akhirnya apa? Ngomel dalam kehidupan. Bersukut dalam kehidupan. Ini adalah kehidupan Lea pada awalnya, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia ditolak, tidak dicintai, tidak diterima, dia mencoba membangun rasa aman dengan cara yang keliru. Apakah dia dapat? Tidak. Jangan pernah coba membangun rasa amanmu, saudara. Bapak Ibu Saudara, teman-teman muda, dengan cara-cara seperti ini. Mencoba melahirkan sesuatu yang lahirinya. Ingat, itu tidak gagal. Tapi kita bersyukur Alkitab kita memberikan sebuah kabar yang sangat luar biasa. Di ayat 35.
Ternyata kisahnya berlanjut, saudaraku, dikatakan. Kisah itu berlanjut. Ayat 35 berkata, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu apa, saudara? Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saya katakan, ini adalah titik balik daripada kehidupan Lea. Ini adalah titik balik dari kehidupannya. Ketika dia melahirkan anak yang keempat, diberikan nama anak itu apa, saudara? Yehuda. Saudara tahu apa arti nama Yehuda? Arti nama Yehuda adalah praise God. Terpujilah Tuhan. Atau aku bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, ini berita baik buat kita sehari-hari ini. Bahwa bahasa rasa aman kita itu sebetulnya sederhana. Adalah hidup dalam pengucapan syukur. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Bahasa rasa aman kita adalah bersyukur. Untuk membangun rasa aman adalah dimulai dengan hidup gampang bersyukur seperti itu. Oh, saya katakan tidak gampang memang. Karena hidup bersyukur tidak hanya sekedar bicara. Bersyukur tidak hanya sekedar bernyanyi, saudara. Karena kita tahu ada banyak orang bernyanyi seperti tadi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Tapi faktanya dalam kehidupan, momen juga itu. Faktanya dalam kehidupan bersyukur juga. Kenapa, saudara? Tidak gampang memang untuk mengucap syukur. Kenapa? Definisi pengucapan syukur itu sebetulnya apa? Tidak berfokus kepada diri sendiri. Bersyukur tidak berfokus kepada diri sendiri, saudara. Tetapi setuju dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Saya ulangi. Arti daripada bersyukur adalah tidak berfokus kepada diri sendiri. Tetapi kita setuju terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Jadi bersyukur sama dengan apa? Bersyukur sama dengan setuju dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Setuju dengan Tuhan. Artinya apa yang terjadi, apa yang diizinkan terjadi, kita tetap setuju dengan Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, setuju dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya menjadi pertanyaan, mengapa kita ngomel? Mengapa kita bersyukur? Mengapa kita komplain dalam kehidupan? Karena harapan kita kan tidak terjadi. Karena impian kita tidak terjadi. Dengar baik, Bapak Ibu Saudara yang hadir sore hari ini, bahwa kadang-kala harapan kita belum tentu terjadi. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan punya harapan yang jauh lebih bagus dari harapan kita. Kadang-kala impian kita tidak terjadi. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan punya impian yang jauh lebih bagus tentang kita daripada impian kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita tidak punya rasa aman, saya katakan sulit untuk bersyukur. Sulit untuk bersyukur, saudara. Inilah yang terjadi di Taman Getsemani, di Taman Eden, saudara. Di dalam kejadian itu, di mana manusia itu sulit bersyukur kepada Tuhan. Hawa sulit bersyukur kepada Tuhan. Mereka berfokus terhadap dirinya sendiri. Manusia berfokus terhadap dirinya sendiri. Manusia ingin seperti Tuhan. Manusia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Berfokus kepada dirinya sendiri. Tidak bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan dalam hidup. Akibatnya apa? Jatuh. Jatuh dalam dosa. Itu yang terjadi di Taman Eden. Itulah sebabnya rencana Allah terus berjalan sampai di perjanjian baru. Taman Eden yang sudah rusak digantikan dengan Taman Getsemani. Tadi di Taman Getsemani manusia berfokus kepada kehendak dirinya sendiri, memaksakan kehendak dirinya sendiri, mau supaya Tuhan mengikuti kehendaknya. Tapi kemudian di Taman Getsemani Tuhan bekerja. Apa yang terjadi di Taman Getsemani, saudara? Untuk menggantikan Taman Eden.
yang sudah rusak. Di Taman Getsemani apa yang terjadi? Di sana Yesus berdoa. Dia berdoa sampai dia meneteskan, saudaraku, keringat bercampur dengan darah. Di Taman Getsemani, Yesus bergumul, saudaraku, terhadap kehendak dirinya sendiri. Apa yang menjadi doa Yesus, saudara, di sana? Doa Yesus berkata, kalaulah boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi ujung doa Yesus dia berkata, tetapi jangan kehendakmu yang jadi, melainkan apa, saudara? Kehendakmu lah yang jadi. Lihat, saudaraku, Yesus bergumul terhadap kehendak dirinya sendiri, dan akhirnya dia menang. Dia bersetuju dengan kehendak Bapanya yang di surga. Dia berkata, jangan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dia setuju dengan kehendak Bapanya. Ini namanya bersyukur. Ini adalah bahasa rasa aman. Ini adalah orang, ini adalah pribadi yang punya rasa aman yang benar di dalam Tuhan. Makanya kenapa kita ngomel, kita bersyukur, kenapa kita komplain? Karena kita mau Tuhan setuju dengan kita. Karena kita mau Tuhan mengikuti keinginan kita. Makanya kita ngomel, kita bersyukur. Tetapi orang yang bersyukur, kitalah yang setuju dengan Tuhan. Orang yang bersyukur, kitalah yang mengikuti keinginan Tuhan. Yang sepakat katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan sekali lagi amin, Bapak Ibu Saudara. Kita setuju dengan Tuhan. Saudaraku, tidak gampang memang saya katakan untuk bersyukur. Tidak sekedar bicara, tidak sekedar nyanyi memang. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, dalam kisah perjalanan pelayanan Yesus, ketika Yesus mengusir roh jahat, dia tidak pernah berkeringat. Ketika dia mengusir setan, dia tidak berkeringat. Ketika dia melakukan mujizat, Yesus tidak berkeringat. Dia cuma berkata-kata. Tidak ada ayatnya, saudaraku, Yesus berkeringat. Lalu kemudian dia meminjam handuknya Petrus untuk lap keringat. Tidak. Tapi untuk satu area ini, ketika dia bergumul untuk kehendak dirinya sendiri, untuk dia bersetuju dengan kehendak Bapaknya, pada akhirnya dia harus berkeringat sampai meneteskan darah, Bapak Ibu Saudara. Maka sekarang memang tidak gampang. Tapi ini adalah cara kita untuk membangun rasa aman kita, yaitu dimulai dari hidup gampang bersyukur. Arti lain daripada Yehuda apa? Arti lain daripada Yehuda, selain daripada bersyukur kepada Tuhan, selain daripada terpujilah Tuhan, arti lain daripada Yehuda adalah ayah para raja atau bapak para raja. Kalau kita belajar sejarah, saudara-saudara yang kasih, raja-raja hebat dari Israel itu berasal dari keturunan apa? Berasal dari keturunan Yehuda. Dimulai dari Daud, kecuali Saul. Saul itu dari suku Lewi, tapi kemudian digantikan dari suku Yehuda. Lahirlah Daud, raja yang hebat. Lahirlah Salomo, raja yang hebat. Lahirlah Yosafat, Hizkia, raja-raja yang hebat di Israel. Saudara yang kasih, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat bahwa bahkan Yesus lahir dari suku apa? Bukan dari suku Lewi, bukan dari suku imam, saudara, tapi lahir dari suku Yehuda. Nenek moyang daripada Yesus adalah Lea, bukan Rahel. Kapan itu bisa terjadi? Ketika Lea mulai bersyukur kepada Tuhan. Ketika Lea tidak lagi berfokus kepada dirinya sendiri. Ketika dia bersetuju dengan kehendak Tuhan, dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bangun rasa aman kita dari pengucapan syukur. Bukan dari nyanyian kita, tapi lewat sikap hati kita yang bersekutu dengan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, yang diizinkan terjadi dalam hidupmu, tetaplah setuju kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap baik buat kita. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan, tidak pernah berubah dalam kehidupan. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, yang terakhir saudaraku, bagaimana membangun rasa aman yang benar? Yang kedua adalah kita harus kembali kepada satu tempat yang namanya apa? Yaitu cross. Kita harus kembali kepada satu tempat yang namanya adalah salib, Bapak Ibu. Untuk membangun rasa aman kita harus kembali kepada salib. Salib adalah pusat ibadah kita. Salib adalah pusat kehidupan orang percaya. Kita tahu salib itu melambangkan apa? Salib adalah lambang daripada sacrifice. Salib adalah lambang daripada pengorbanan Kristus. Ya, kita setuju akan itu. Tapi salib itu lambang apa juga? Salib itu ada vertikal. Salib itu ada horizontal. Dengan kata lain, salib itu adalah lambang positif. Artinya apa, Pak? Artinya adalah apapun yang saudara taruh di salib itu akan berubah menjadi positif. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang saudara taruh di salib itu akan berubah menjadi positif. Responnya positif, responnya tidak negatif. Makanya kalau saya melihat orang responnya selalu negatif, ini orang yang tidak menyalibkan daging. Apapun yang saudara taruh di salib itu akan berubah menjadi positif. Dengar baik sore hari ini, saudara datang dengan sakit penyakit, saudara taruh di salib, itu akan mendatangkan kesembuhan bagi engkau. Amin. Saudara datang dengan kesedihan saudara ini, taruh di salib, itu membawa sukacita dalam hidupmu. Saudara datang dengan perasaan merasa bersalah dalam kehidupan saudara, taruh di salib, maka saudara akan didamaikan dengan Bapa. Saudara akan didamaikan dengan diri sendiri. Katakan amin. Kenapa? Karena salib adalah tempat rasa aman kita yang benar. Katakan amin, saudaraku. Salib adalah kekuatan orang yang percaya. Katakan amin. Makanya dalam Galatia saudara, pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14 saya bacakan. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara dikasih dalam nama Yesus, bicara tentang surat Galatia ini, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Ada seorang penafsir Alkitab yang bernama Warren Wiersbe. Dia mengatakan tentang kitab Galatia ini. Dia berkata bahwa kitab Galatia itu adalah kitab yang sangat berbahaya. Dia katakan kitab Galatia adalah kitab yang sangat berbahaya, baik untuk penulisnya, maksudnya kepada Paulus, maupun untuk pembacanya. Jadi kitab Galatia yang ada di tangan saudara itu adalah kitab yang sangat berbahaya, baik bagi penulisnya maupun untuk pembacanya, untuk pendengarnya. Kenapa? Karena dalam kitab Galatia saudaraku, itu mengkonfrontasi antara cara hidup dengan kerajaan Allah, dengan cara kerajaan Allah, dengan cara hidup, dengan cara agama. Dikonfrontasi antara kehidupan daging dengan kehidupan roh. Kalau saudara baca kitab Galatia, sebabnya sangat berbahaya kalau kita tidak sadar. Itu mengkonfrontasi cara hidup kerajaan Allah dengan cara hidup agamawi, cara hidup dalam daging dengan cara hidup di dalam roh. Oh, bahasanya begitu keras saudaraku dalam Galatia itu. Kalau saudara mundur dalam Galatia 3 ayat 2 saudaraku, ayat 1 dan 3 setidaknya saudaraku, dijelaskan di sana. Dia berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh, saudaraku. Itu begitu keras. Siapakah yang mempesona kamu, dikatakan di sana, sehingga engkau dipalingkan dari Kristus yang disalibkan? Dia berkata, adakah kamu begitu bodoh, dikatakan.
Dia berkata seperti itu. Sehingga maukah engkau memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging? Ini keras. Lalu kemudian dia jelaskan dalam ayat 13, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, bahwa hukum kutuk dan hukum berkat itu nyata, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, hukum kutuk dan hukum berkat itu nyata. Orang yang hidup di bawah hukum kutuk, hidupnya tidak aman. Hidupnya tidak aman. Ada orang mengerjakan apapun, ada orang melakukan apapun, selalu gagal, selalu tidak membawa hidup bahagia. Ini adalah orang yang hidup dalam kutuk. Ada orang dari turun-temurun, saudaraku, keluarga turun-temurun, mati dengan cara yang sama, sakit yang sama, kecelakaan turun-temurun, saudaraku, keluarga kawin cerai turun-temurun. Ini kutuk, saya. Ini tidak membawa rasa aman dalam kehidupan. Tapi ingat kabar baik sore hari ini, bahwa semua kutuk itu telah Yesus hancurkan di atas kayu salib. Katakan amin. Semua kutuk itu telah Yesus bantai di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Itu bahasa saya. Semua kutuk itu Yesus hajar di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya punya rasa aman yang benar. Katakan amin. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang hidup di bawah kutuk diubah, dipindahkan menjadi hidup di bawah hukum berkat Kristus. Katakan amin, saudaraku. Makanya dikatakan ayat 14 berkata begini. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa yang Kristus buat? Dia katakan, supaya di dalam dia berkat Abraham. Katakan sama dengan saya, berkat Abraham. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapakah bangsa-bangsa lain itu? Saya, saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara. Kristus disalib. Supaya apa? Supaya dia menebus saudara dari hukum kutuk. Sehingga saudara digantikan ada di bawah hukum berkat. Di mana berkat Abraham ribuan tahun yang lalu itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada saya, termasuk kepada saudara dan saya yang hadir saudara ini. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Oh, itu milik kita berkat Abraham, saudaraku. Siapa Abraham? Abraham adalah orang yang punya rasa aman yang benar dalam kehidupan. Abraham adalah orang yang punya rasa aman yang hebat, saya katakan. Kenapa? Kalau kita belajar tentang Abraham, dalam Ibrani dia mendapatkan janji dalam Kejadian. Jelaskan Ibrani. Dia mendapatkan janji akan mendapatkan Kanaan, akan memperoleh Kanaan, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ketika Abraham sampai di Kanaan, dia memperoleh janji itu, masuk di tanah Kanaan. Alkitab berkata, dia tetap merasa dirinya sebagai orang asing. Oh, luar biasa, ini orang yang punya rasa aman yang benar. Dia sudah sampai di tanah Kanaan. Dia punya tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia merasa tidak memiliki itu tanah Kanaan. Dia mempunyai, tapi dia merasa tidak mempunyai. Ini orang yang punya rasa yang benar dalam kehidupan. Dia tetap merasa dia bukan pemilik. Dia tetap pengelola dari apa yang dipercayakan. Berkat Abraham yang dipercayakan dalam kehidupan saudara. Saudara bukan pemilik itu. Saudara hanya dipercaya. Saudara hanya pengelola. Saudara yang kasih kepada Yesus. Pada saat seseorang merasa mempunyai dalam kehidupan, maka saya katakan, saat itu pasti orang itu merasa tidak aman. Pada saat kita ini merasa mempunyai loh, saudara, saat itu pasti saudara merasa tidak aman dalam hidup. Misalnya,
Ketika saudara merasa mempunyai hidup ini, maka yang terjadi adalah apa? Ketika suatu ketika saudara divonis oleh dokter sakit tertentu, kanker stadium 4, maka apa yang terjadi? Saudara bisa marah, saudara bisa putus asa, saudara bisa stres. Kenapa? Karena merasa mempunyai kehidupan. Ketika saudara merasa mempunyai uang, ketika uang itu diambil, saudara bisa ngamuk. Ketika saudara merasa mempunyai pelayanan, ketika pelayanan itu diambil dari saudara bisa ngamuk-ngamuk, saudara bisa marah. Saudara dikasih di dalam nama Yesus, tapi orang yang punya rasa aman, dia punya, tetapi dia merasa tidak mempunyai. Dia punya, tapi dia merasa tidak mempunyai. Ini adalah orang punya rasa aman yang benar. Ini namanya menyalibkan daging. Ini yang namanya salib. Maka tidak ada tempat rasa aman kita selain kembali kepada salib. Taruh rasa aman kepada salib. Bapak Ibu Saudara kasih, mari taruh rasa aman kita pada salib, jangan pada yang lain. Karena karya salib itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Orang tahu di atas salib itu Yesus menyampaikan sebuah kalimat yang berkata, sudah selesai. Di atas kayu salib Yesus pernah berkata, sudah selesai. Saudara tahu artinya apa perkataan Yesus itu? Artinya apa? Ketika kau berlari kepada salib, persoalan saudara, Tuhan sudah selesaikan. Katakan amin. Sakit saudara, di atas kayu salib Tuhan sudah selesaikan. Dosa saudara di atas kayu salib Tuhan sudah selesaikan. Sakit hati saudara di atas kayu salib Tuhan sudah selesaikan. Iri hati saudara Tuhan sudah selesaikan. Kebencian saudara di atas kayu salib Tuhan sudah selesaikan. Masa katakan orang yang masih iri hati, orang masih benci, orang masih sakit hati, itu adalah orang yang tidak punya rasa aman dalam kehidupan. Dia punya rasa aman dalam kehidupan. Di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, itu mengalir pengampunan yang tanpa batas, Bapak. Mengalir pengampunan yang tanpa batas. Terutama ketika darahnya mengalir sebentar lagi kita minum. Itu adalah tanda pengampunan Tuhan yang tanpa batas dalam kehidupan saudara. Di atas kayu salib itu Tuhan berdoa kepada Bapa. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Makanya ketika penjahat itu ngomong kepada Yesus, berkata, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau ada di Firdaus. Apa yang menjadi jawaban daripada Yesus, Bapak Ibu Saudara? Yesus berkata, enak saja. Enak saja, kamu sudah katekisasi belum? Kamu sudah dibaptis belum? Kamu sudah ikut anggota gereja tertentu belum? Kamu sudah bayar perpuluhan belum? Tidak. Tapi Yesus menjawab dengan luar biasa hari itu. Dia berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku apa di mana? Di Firdaus. Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wow, luar biasa. Saudara bisa bayangkan, yang mempunyai sorga, Bapak Ibu Saudara, dia menggandeng seorang penjahat. Untuk apa? Untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ini yang namanya salib. Selalu itu membawa hal yang positif dalam kehidupan. Makanya saya katakan, mari taruh rasa aman di sini. Kembali kepada salib, bukan kepada yang lain. Di luar ini, kita tidak aman. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Sebabnya mari, bila firman Tuhan yang sederhana ini senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Milikilah rasa aman yang benar. Bangun rasa aman dengan cara yang benar. Yang pertama adalah hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah tidak berfokus kepada diri sendiri, tapi kita setuju dengan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Yang kedua, membangun rasa aman yang benar. Kita harus kembali kepada satu tempat yang namanya adalah cross, yaitu salib dalam kehidupan kita. Sebab salib adalah tempat rasa aman yang benar. Salib adalah kekuatan orang percaya.
Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita hari ini. Puji hormat kemuliaan bagi Dia. Amin buat firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Kristus lewat darahnya, lewat tubuhnya. Haleluya. Mari Bapak-Bapak untuk